Beliau memiliki banyak cerita dari ilmunya atau karomahnya banyak. Menurut cerita keluarga dulu, Habib Kunchung itu pada saat meninggal, sebelumnya ingin dimakamkan di Habib Toha bin Ja'far al-Haddad. Namun ketika ba'da sholat jenazah, tiba-tiba Bisa dijelaskan sedikit tentang sosok Habib Kunchung gitu? Habib Kunchung nama aslinya itu Habib Ahmad bin Alwi al-Haddad. Kenapa bisa dipanggil Habib Kunchung? Menurut cerita dulu sosok Habib Kunchung sosok yang memang saudagar, pedagang, senang berdagang dan suka berjalan-jalan, atau dia suka pindah-pindah tempat untuk bergaul, untuk menimba ilmu. Habib Kunchung juga dikenal misterius. Habib Kunchung sendiri kenapa bisa disebut Habib Kunchung? Karena dulu Habib Ahmad sering menggunakan peci kuncung berbentuk kuncung. Maka pada saat itu banyak orang beranggapan untuk memberi namanya Habib Kunchung. Beliau memiliki banyak cerita dari ilmunya atau karomahnya banyak. Menurut cerita keluarga dulu, Habib Kunchung itu pada saat meninggal, sebelumnya ingin dimakamkan di Habib Toha bin Ja'far al-Haddad. Namun ketika ba'da sholat jenazah, tiba-tiba jenazah Habib Kunchung tidak dapat diangkat oleh 10 orang. Lalu ada satu habaib sholat sunnah bisyarah, lalu dapat petunjuk bahwa Habib Ahmad bin Alwi atau Habib Kunchung ini mau dimakamkan di makam keluarga Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad. Ketika setelah selesai sholat isyarah, jenazah mau dipindahkan ke Habib Toha, baru jenazah bisa diangkat. Cerita keluarga seperti sekarang, Habib Kunchung dimakamkan di makam keluarga Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad. Seperti itu. Di makam Habib Kunchung ini juga, makam keluarga Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad juga terdapat bersemayam beberapa wali atau habaib. Tepatnya ada Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad bersebelahan makam dengan Habib Ahmad bin Alwi atau Habib Kunchung al-Haddad. Di situ juga ada habaib besar kita, habaibnya para milenial pada saat itu, yaitu Habib Munzir Musyawah, dimakamkan juga di makam keramat keluarga Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad. Ada juga makam Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman al-Haddad bersemayam di sini juga, di makam keluarga Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad. Semasa hidupnya Habib Kunchung katanya dikenal sebagai wali jiwa yang majdub. Bisa dijelaskan sedikit? Wali Allah majdub, benar. Banyak cerita itu, dari banyak cerita keluarga sih, banyaknya keluarga saya itu cerita bahwa Habib Kunchung ini, kalau zamannya sekarang disebutnya time travel. Dulu pernah suatu ketika habaib Jakarta, termasuk Habib Ahmad bin Alwi, Habib Kunchung ini ingin menghadiri acara pengajian di Cirebon, nggak salah di Cirebon. Waktunya kurang tahu kapan
perjalanannya jam berapa. Itu kalau nggak salah pagi jamnya, lupa. Itu dia ketinggalan sama rombongan Habaib yang lain, naik kereta. Lalu Habib Kuncung tetap berangkat sendiri, jalan sendiri. Setibanya Habaib yang lain di Cirebon, Habaib yang lain kaget, ternyata Habib Kuncung udah nyampe duluan, udah ada duluan. Itu salah satu karomah yang dimiliki oleh Habib Kuncung. Lalu ada juga Delman. Habib Kuncung tuh dulu sering didatengin sama tukang delman, karena ada suatu ketika tukang delman itu ditaiki delman oleh Habib Kuncung. Jadi ternyata besokannya tukang delman itu dapat rezeki banyak sekali. Banyak cerita karomah yang dimiliki Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad ini. Ini hampir tiap hari dan di waktu-waktu tertentu cukup banyak para jamaah yang datang untuk berdoa di makam Habib Kuncung. Ini sebetulnya tata caranya gimana yang paling pas untuk berdoa? Kemudian mengingatkan ke jamaah bahwasanya ini bukan bentuk meminta-minta kepada yang dimakamkan di sini. Ya, baik. Betul, banyak sekali jamaah yang datang untuk sekedar berziarah atau menenangkan diri. Untuk tata caranya untuk Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad ini, Habib Kuncung ini sebenarnya sesuai dengan masing-masing personal jamaahnya. Kebanyakan orang di sini datang berwudu, masuk yasinan, baca sholawat segala macam. Itu kebanyakan seperti itu. Apalagi di sini kan juga bersama banyak Habib. Jadi dari Habib Kuncung pertama, Habib Kuncung dan Habib Abdullah, mereka bisa langsung ke sebelahnya di luar area makam, di sekitaran area makam Habib Ali, Sayyidil Wali, dan Habib Munzir. Seperti itu. Untuk jamaah yang datang ke sini tuh jangan pernah salah mengartikan. Sebenarnya bukan untuk meminta-minta. Masih banyak orang yang salah kaprah bahwa kita ke makam tuh minta ini, kita minta. Sebenarnya enggak. Itu enggak baik sebenarnya. Dosa juga seperti itu. Kan kembali lagi untuk meminta rezeki, meminta berkah, meminta semua yang kebanyakan orang sih minta rezeki ya, minta rezeki itu nggak baik, sebenarnya nggak boleh dilakukan. Lebih baik datang ke sini tuh untuk dengan niat yang benar-benar khusyuk untuk beribadah atau mendoakan Habib Ahmad bin Alwi, menenangkan diri khususnya, lebih ke situ sih sebenarnya. Oke. Di depan makam sendiri ada deretan gentong-gentong berisi air. Bisa dijelaskan sedikit tentang air ini? Untuk air di makam ini, menurut orang sini itu air dari sumurnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung. Beberapa orang mempercayai bahwa ada hal yang spesial dari air Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Semasa hidupnya di Indonesia, Habib Kuncung ini katanya murid dari Habib Luar Batang sama Habib Empang. Betul. Mungkin umur berapa Habib Ahmad bin Alwi itu masuk ke Pulau Jawa dan berguru, punya beberapa guru. Salah satunya gurunya yang banyak diketahui orang juga, Empang Bogor, Habib Mohsen, dan juga ada juga di Luar Batang Habib Husain, Luar Batang, seperti itu.